Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan manajemen skop untuk review jurnal dengan judul jurnal manajemen proyek pada proyek pengembangan jaringan informasi pemerintahan di Provinsi Riau. Dengan nama kelompok, saya sendiri, Rizjan Wendy Silain, dan teman saya, Saputra Ginting, Pancara Siregar dengan NPM 21951070. Hasrat Lavau 219510079. dan teman kami Dan Mikael satu teman Talabanua. kami, Pendahuluan. Integrasi data di seluruh SKPD di Provinsi Riau saat ini sangat mungkin untuk dilakukan sebab ada modal awal yang untuk melakukan integrasi data dan informasi telah dimiliki. Hal ini terkait dengan dibangunnya jaringan local area network dengan konsep jaringan triple play service yang menghubungkan beberapa instansi atau beberapa kelompok kerja. Berangkat dari kebutuhan dari perlunya dilakukan integrasi di seluruh SKPD di Provinsi Riau. Maka pemerintah Provinsi Riau melalui Sekretariat dari daerah merasa perlu untuk membuat sebuah cetak biru untuk pembangunan dan pengembangan jaringan informasi yang terintegrasi dapat dilaksanakan secara bertahap dan terencana. untuk proyek manajemen proses map dapat kita lihat pada tabel knowledge area, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, dan selanjutnya. Untuk project scope manajemennya terdiri dari plan scope management, collect requirement, define scope, dan create WBS, dan yang selanjutnya valid scope dan control scope. Lanjut ke bawah, Roy. Planning. Untuk tahap planning, ke atas. Untuk tahap ini dilakukan kegiatan pelaksanaan, rincian waktu, dan biaya. Melakukan estimasi risiko berdasarkan critical path yang telah dibuat, menghitung keputusan resource, hingga spesifikasi kebutuhan personalnya. Proses ini sudah masuk tahap implementasi yang merupakan tahap penting dalam pelaksanaan sebuah proyek. Yang kedua adalah action. Pada tahap ini, segala hal yang telah didefinisikan pada tahap planning ditindaklanjuti untuk kemudian diselesaikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Lanjut ke bawah. Yang ketiga adalah monitoring. Seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan dalam sebuah proyek dikontrol kesesuaiannya dengan perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat adalah closing. Pada tahap ini dilakukan serah terima proyek ke klien. Untuk manajemen ruang lingkupnya, terdapat 5 proses yang terkait dengan manajemen ruang lingkup proyek. Yang pertama, mengumpulkan daftar kebutuhan merupakan sebuah proses mendefinisikan dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan dari para stakeholder sehingga mendapatkan tujuan dari pelaksanaan proyek. Untuk yang kedua, mendefinisikan ruang lingkup merupakan proses pengembangan deskripsi yang lebih detail dari rencana proyek dan produk yang akan dihasilkan. Untuk tiga, pembuatan WBS merupakan proses pemilahan rencana kegiatan pelaksanaan proyek menjadi rencana kegiatan yang lebih detail dan lebih terkontrol pada kelompok-kelompok kegiatan yang lebih kecil.
Yang keempat, verifikasi ruang lingkup merupakan proses verifikasi pencapaian hasil pekerjaan berdasarkan laporan pencapaian pekerjaan. Untuk yang terakhir, pengelingkup merupakan proses monitoring status pelaksanaan proyek dan produk yang dihasilkan dan melakukan pengelolaan setiap perubahan yang terkait dengan rencana kerja. Ke bawah, Ray. Terus untuk penjelasan project scope manajemennya akan dilanjutkan teman kami wawancara. Oke, baik. Manajemen ruang lingkup project atau project scope management. Yang pertama, mengumpulkan daftar kebutuhan. Pengumpulan data printer dilakukan dengan melakukan penghitungan volume beberapa parameter atau faktor-faktor yang di atas, Roy. Yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap keperluan perencanaan pembangunan infrastruktur jaringan TIC, sehingga akan lebih dapat menggambarkan kondisi yang faktual. Data primer yang akan dikumpulkan berupa sampel yang akan difokuskan untuk mendukung data sekunder yang ada. Adapun tahap pengumpulan data primer tersebut adalah 1. Persiapan administrasi dan perizinan. 2. Inventaris data. 3. Survei. Dan 4. Pengolahan data. Dalam pengumpulan data ini tidak semua data primer tersedia. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data sekunder yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan survei secara instansional, sehingga diharapkan data-data sekunder ini dapat memperkaya pengetahuan dan pendalaman masalah. Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan sekunder tersebut, dapat ketahui kebutuhan pengguna keterkaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan adalah perlu ada memfasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas beberapa sistem yang jaringan komputer yang telah ada. B. Perlu dibuatkan dokumen perencanaan infrastruktur jaringan komputer yang dapat mendukung perkembangan teknologi yang dapat memfasilitasi teknologi informasi serta memperhatikan aspek pelayanan publik secara komprehensif dan tepat guna. C. Perlu dibangun suatu jaringan TIC yang dapat memfasilitasi layanan triple play atau video, suara, dan high speed data transfer, sehingga dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan dapat memfasilitasi seluruh aktivitas kerja semua dinas dan instansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Hasrat. Hasrat. Oke, baik. Seluruh kebutuhan dan pihak-pihak yang terlibat kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen yang bernama Project Charter. Project Charter ini merupakan langkah awal yang utama dalam menjalankan sebuah proyek. Dalam sebuah Project Charter memuat hal-hal penting yang terkait dengan depannya. Tanya terdapat informasi nama pekerjaan, pemilik pekerjaan, stakeholder yang terlibat, sumber pendanaan, objektif pelaksanaan, serta metode pelaksanaan pekerjaan. Dokumen Project Charter digunakan perusahaan sebagai hasil dari perencanaan yang telah diputuskan bersama.
Mulai. Lanjut. Mendefinisikan ruang lingkup. Dari daftar yang telah ditentukan tersebut, dapat didefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek pengembangan jaringan informasi di pemerintahan Provinsi Riau, antara lain sebagai berikut. A. Membuat perencanaan jaringan informasi terpadu lanjut di pemerintahan Provinsi Riau yang memfasilitasi beberapa kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh SKPD yang ada di provinsi tersebut, seperti interkoneksi antar instansi dan memberikan fasilitas komunikasi basis data yang telah memenuhi unsur keamanan dalam aspek keamanan informasi atau confidentiality, integrity, dan availability. B. Melakukan konstruksi pembuatan jaringan informasi di pemerintahan Provinsi Riau berdasarkan dokumen cetak biru perencanaan jaringan informasi terpadu lanjut, dengan tetap memperhatikan quality, cost, dan time yang telah ditentukan. Membuat work breakdown struktur. Yes, Serjen. Ke atas ya. Ya ini. Berdasarkan daftar kebutuhan dan rencana ruang lingkup proyek, kemudian dirumuskan dokumen work breakdown struktur. Dari WBS yang telah dibuat, pelaksana pekerjaan dapat menganalisa kebutuhan sumber daya yang harus disiapkan seperti lokasi, fasilitas, personel, dan peralatan bantu, dan berbagai sumber daya lainnya yang mampu mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan, sesuai dengan daftar kebutuhan dari pemerintahan Provinsi Riau. Strukturnya dapat dilihat pada gambar di sini. Ada lagi? Untuk project charternya dapat kita lihat pada gambar bagian di samping ini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah proyek pengembangan jaringan informasi di pemerintahan Provinsi Riau telah selesai dilakukan dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Baiklah, sampai di sini presentasi kelompok kami mengenai manajemen scope. Jika kami mempunyai kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Udah terus?